Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Juni Barokah selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Nur Zahra Yulteng Tias akan memaparkan proposal tesis yang berjudul Karakteristik CEO, Manajemen Laba, dan Risiko Jatuhnya Harga Saham di Indonesia. Penelitian ini berawal dari kasus Enron dan WorldCom. Menurut Healy dan Palepu tahun 2003, manajer Enron menyembunyikan kinerja perusahaan melalui serangkaian manuver akuntansi. Setelah terungkap bahwa terdapat timbunan informasi negatif tentang kinerja perusahaan tersebut akhirnya mengalami penurunan harga secara drastis dari harga $83 tahun 2000 menjadi $0,26 di tahun 2001. Hal tersebut merupakan kondisi adanya risiko stock price crash yang dialami oleh perusahaan. Risiko stock price crash merupakan kondisi turunnya harga saham perusahaan secara drastis karena asimetri informasi yang terjadi antara insider dan outsider perusahaan. Asimetri informasi dapat terjadi dari bagaimana cara perusahaan mengelola aliran informasinya ke publik. Menurut Jin dan Meyer tahun 2006, manajer bersedia menanggung kerugian pribadi atas kinerja buruk perusahaan agar aliran informasi negatif dari kinerja perusahaan tidak sampai ke telinga investor. Namun, manajer memiliki titik maksimal dalam menanggung kerugian pribadi tersebut. Saat titik tersebut dicapai, timbunan informasi negatif sebelumnya yang telah terakumulasi akan dirilis secara bersamaan ke publik dan dapat mengakibatkan harga saham perusahaan jatuh secara drastis. Peristiwa tersebut dapat diamati dari kemiringan negatif dalam distribusi return saham individual perusahaan. Penelitian mengenai topik ini bermula dari pengujian pengaruh antara transparansi dan risiko stock price crash. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa semakin tinggi tingkat manajemen laba di dalam perusahaan, semakin tinggi pula risiko stock price crash yang akan dialami perusahaan di masa depan. Seperti yang ditemukan oleh Hutton et al. Tahun 2009, Kotari et al. Tahun 2009, Kim dan Zhang tahun 2014, dan Chen et al. Tahun 2017, yang menyarankan untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan perusahaan agar dapat mengurangi risiko crash dan menstabilkan harga saham perusahaan. Tetapi, efektivitas penelitian mengenai transparansi laporan keuangan dirasa kurang efektif jika tidak dibarengi dengan pengujian peran manajemen di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini berkembang menjadi pengaruh antara peran manajemen terhadap risiko stock price crash. Tetapi, topik ini masih memiliki hasil yang tidak konsisten karena adanya perbedaan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori keagenan milik Jensen dan Mackling tahun 1976 dan teori upper echelons milik Hambrick dan Mason di tahun 1984. Perbedaan yang dapat terlihat yaitu teori keagenan lebih menjelaskan tentang konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, sedangkan teori upper echelons menjelaskan pengaruh karakteristik manajemen terhadap strategi dan laporan keuangan perusahaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa teori yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini adalah teori upper echelon. Sehingga melihat adanya gap penggunaan teori dan penjelasan sebelumnya, ditemukan celah untuk menemukan bukti empiris, pengaruh langsung dan tidak langsung antara karakteristik CEO dan risiko stock price crash melalui manajemen laba. Berdasarkan pemaparan tersebut, didapatkan 4 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah terdapat hubungan antara karakteristik CEO dan risiko stock price crash perusahaan? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara karakteristik CEO dan manajemen laba? Yang ketiga, apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap risiko stock price crash? Dan yang keempat, apakah manajemen laba mampu memediasi hubungan antara karakteristik CEO dan risiko stock price crash di masa depan? Motivasi penelitian ini didasarkan pada 2 hal. Pertama, adanya anecdotal evidence, yaitu fenomena yang menunjukkan menurunnya indeks harga saham secara drastis di Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal itu, beberapa berita menunjukkan adanya permainan yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia, tetapi menunjukkan volatilitas tinggi tanpa didukung dengan fundamental dan informasi yang cukup. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya informasi yang tidak diungkapkan oleh perusahaan ke dalam laporan keuangannya. Kedua, adanya gap penelitian yang menemukan bahwa efektivitas penelitian mengenai transparansi dirasa kurang
tanpa adanya peran manajemen. Tetapi, penelitian tersebut berkembang menjadi pengujian pengaruh langsung dari peran manajemen terhadap resiko stock price crash. Padahal, teori upper echelon menjelaskan bahwa manajemen seharusnya dihubungkan terhadap strategi dan laporan keuangan, sehingga terdapat celah untuk meneliti hubungan langsung dan tidak langsung antara karakteristik CEO dan risiko stock price crash melalui manajemen laba. Kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini dapat melalui beberapa cara. Pertama, menambah literatur mengenai penelitian risiko stock price crash dengan adanya peran mediator. Kedua, menambah bukti terutama pada negara berkembang. Dan yang ketiga, merupakan penelitian pertama yang menguji karakteristik CEO dan risiko stock price crash dengan manajemen laba sebagai variabel mediator. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama teori keagenan milik Jensen dan Peckling tahun 1976. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, di mana dengan adanya pendelegasian wewenang, agen dan prinsipal menjadi memiliki perbedaan kepentingan. Posisi agen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan prinsipal, sehingga terjadi asimetri informasi antara keduanya. Asimetri informasi dapat terjadi ketika manajer bersifat oportunis dan short-termist. Manajer berusaha menyembunyikan berita buruk untuk meningkatkan kinerja jangka pendek sehingga akan menguntungkan bagi pribadi manajer tersebut. Namun, terdapat batas manajer dalam menyembunyikan berita buruk. Jika telah mencapai batas tersebut, maka berita buruk akan dirilis ke publik secara bersamaan sehingga menyebabkan meningkatnya risiko crash perusahaan di masa depan. Teori yang kedua adalah teori upper echelons milik Hambrick dan Mason tahun 1984. Karakteristik individu akan mempengaruhi gaya pengambilan keputusan strategi dan kinerja serta efektivitasnya. Karakter manajemen ini mampu berdampak pada keputusan dan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Karakter yang dimaksud merupakan karakteristik yang dapat diamati dan diukur yang meliputi usia manajer, latar belakang fungsional, tenur, pendidikan, sosial ekonomi, kepemilikan, dan keragaman. Stock price crash risk merupakan risiko yang dimiliki perusahaan terkait kemungkinan harga saham perusahaan menurun drastis di masa depan. Konflik kepentingan agen dan prinsipal menyebabkan adanya asimetri informasi di dalam perusahaan. Asimetri informasi tersebut akan memberi celah pada manajer untuk memaksimalkan kompensasi dan karir, serta meminimalkan masalah dari pengungkapan informasi negatif kinerja perusahaan. Semakin banyak pengungkapan, maka semakin banyak pula yang dapat dipelajari oleh prinsipal untuk mengevaluasi dan mengawasi perusahaan. Sehingga hal ini akan memotivasi manajer untuk cenderung mendistorsi informasi yang akan diberikan kepada prinsipal. Jin dan Meyers tahun 2006 menjelaskan bahwa manajer puncak mampu mengatur aliran informasi sesuai keinginannya sampai titik tertentu, sehingga informasi yang disajikan kepada publik adalah sesuai dengan keinginan manajer tersebut. Tetapi, jika telah mencapai titik tertentu, manajer akan melepas semua informasi negatif yang telah tertimbun ke dalam pasar modal dan akan menyebabkan crash di dalam perusahaan. Karakteristik CEO yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua, yaitu usia CEO dan CEO wanita. Untuk usia CEO, penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa CEO yang lebih muda cenderung menantang sistem dan lebih terlibat aktif dibandingkan dengan CEO yang lebih tua. Berdasarkan dengan tingkat upah yang diukur oleh output tenaga kerja, maka manajer muda di sini memiliki motivasi untuk melakukan apapun agar membuat kinerjanya unggul dan mendapat insentif lebih sejak awal karirnya. CEO wanita digunakan karena wanita memiliki perbedaan nilai pekerjaan dengan pria, di mana pria lebih berorientasi kepada uang dan jabatan, sedangkan wanita berorientasi relasi dan menolong. Pria juga memiliki kecenderungan 2 kali lebih besar dalam melakukan tindakan kurang etis dibandingkan wanita untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian, manajemen laba merupakan intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Keleluasaan bagi pelaku perusahaan untuk menentukan pilihan akuntansi memotivasi manajer untuk memilih pilihan yang menguntungkan pribadinya sendiri. Healy dan Wahlin tahun 1999 mengungkapkan bahwa manajemen laba digunakan dengan maksud untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan perihal kinerja perusahaan melalui 2 cara, yaitu akrual akuntansi diskresioner
dan manipulasi aktivitas nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa pembuat keputusan dalam perusahaan merupakan seseorang yang akan membuat keputusan sesuai dengan kepribadiannya. Seseorang yang dapat membuat keputusan tersebut adalah CEO yang memiliki peran paling penting di dalam perusahaan terkait untuk menentukan strategi. Menurut Boazzi et al. Di tahun 2020, CEO berperan penting dalam menentukan strategi yang salah satunya untuk memanipulasi akuntansi melalui pilihan akuntansi dan akrual diskresioner. Sesuai dengan teori upper echelons yang menunjukkan bahwa karakteristik CEO mampu mempengaruhi pengambilan keputusan, salah satunya karena usia CEO yang dikaitkan dengan sejauh mana CEO mau mengambil risiko dan perubahan. Beberapa penelitian terdahulu mencoba menemukan bukti dan mendapatkan bahwa CEO lebih tua berhubungan negatif dengan manajemen laba karena CEO yang lebih tua akan mengamankan posisinya dan juga dana pensiunnya, menurut Qi et al. Tahun 2018. Kemudian, Huang et al. Tahun 2012 juga menemukan bahwa CEO yang lebih tua akan meningkatkan kualitas laporan perusahaan. Dilansir bahwa CEO yang lebih tua bersifat lebih etis dan juga konservatif dalam perusahaan. Kemudian Wang dan Demers di tahun 2012 juga menemukan bahwa CEO yang lebih muda berhubungan positif terhadap manajemen laba. Hal tersebut terjadi karena terdapat tekanan bagi CEO yang lebih muda untuk memenuhi ekspektasi laba di masa awal karirnya. Dengan demikian, penelitian ini mendapatkan hipotesis yang pertama, yaitu CEO yang lebih muda cenderung lebih banyak melakukan manajemen laba. Karakteristik dari CEO yang juga penting untuk diteliti adalah heterogenitas dalam direksi. Semakin beragam dewan direksi, maka semakin beragam pula pandangan dan juga solusi yang diberikan. Nah, hal ini terjadi karena ada perbedaan karakter. Salah satunya adanya wanita sebagai CEO yang dapat meningkatkan heterogenitas perusahaan. Hal ini karena wanita dinilai lebih etis dan juga lebih berorientasi kepada hubungan di dalam perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu mencoba meneliti hubungan CEO wanita dengan manajemen laba. Qi et al. Tahun 2018 menemukan bahwa CEO wanita berhubungan negatif dengan manajemen laba, yang berarti dengan adanya CEO wanita dalam perusahaan akan menghindari risiko dan lebih etis di dalam pekerjaannya sehingga cenderung tidak terlibat manajemen laba. Kemudian Srinidhi et al. Tahun 2018 menemukan bahwa CEO wanita akan meningkatkan kualitas laba karena mereka mengutamakan komunikasi sehingga pengawasan menjadi peningkat. Dengan demikian, hipotesis selanjutnya yang diajukan adalah keberadaan CEO wanita berhubungan negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, outcomes perusahaan dapat diprediksi oleh karakteristik manajemen puncak, di mana efektivitas dan keputusan strategi yang diambil tercermin dari nilai dan kognitif aktor organisasi tersebut. Manajer puncak memiliki kekuatan dalam mengatur strategi aliran informasi kepada pihak eksternal hingga titik tertentu sebelum akhirnya terjadi crash. Nah, karakteristik yang dapat diobservasi dari manajer puncak ini adalah salah satunya usia CEO, yang mana CEO yang lebih muda akan mengambil strategi dengan risiko yang lebih besar. Pada beberapa penelitian terdahulu, menemukan bahwa pada usia muda, CEO cenderung berorientasi pada kinerja jangka pendek untuk mengamankan reputasi dan kekayaannya. Belum lagi, terdapat perbedaan usia dan juga perbedaan insentif yang akan memotivasi CEO muda untuk menyembunyikan informasi negatif terkait kinerja agar mendapatkan kompensasi yang lebih, sehingga nantinya akan mengakibatkan crash. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa CEO yang menunda informasi negatif akan tertimbun sampai titik tertentu dan harus dirilis bersamaan ke publik sehingga nantinya akan menyebabkan crash. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis kedua A, yaitu perusahaan dengan CEO yang berusia lebih muda mempunyai risiko stock price crash yang lebih tinggi. Selain usia, hadirnya wanita dalam manajemen puncak merupakan salah satu klasifikasi heterogenitas organisasi karena adanya perbedaan pandangan etis. Sehingga beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa semakin beragam gender dalam dewan direksi, maka semakin transparan informasi yang diberikan kepada pihak eksternal. Kehadiran wanita dalam perusahaan menurunkan risiko stock price crash karena wanita cenderung menghindari risiko dan tidak terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Sehingga hipotesis 2B yang diajukan adalah
perusahaan dengan CEO wanita mempunyai risiko stock price crash yang lebih rendah. Hipotesis ketiga dilandasi oleh teori keagenan Jensen dan Beckling tahun 1976, di mana terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik kepada agen yang memunculkan konflik kepentingan. Konflik tersebut terjadi karena asimetri informasi, di mana agen lebih mengetahui operasional yang sesungguhnya. Dengan demikian, manajer mampu menyimpan dan menyembunyikan informasi negatif dari investor, sehingga investor tidak dapat melihat kinerja perusahaan secara utuh, namun hanya dapat melihat seperti yang diinginkan oleh manajer. Semakin besar jumlah informasi negatif yang tersembunyi, maka semakin besar pula risiko stock price crash di masa depan yang akan dialami oleh perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bukti bahwa opasitas laporan keuangan berhubungan positif pada risiko stock price crash. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manajemen laba di dalam perusahaan, semakin tinggi pula risiko stock price crash yang akan dialami oleh perusahaan. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis ketiga, yaitu manajemen laba berhubungan positif terhadap risiko stock price crash. Hipotesis yang keempat berdasarkan teori Upper Echelons menyebutkan bahwa hasil perusahaan sebagian dapat ditentukan oleh karakteristik manajemen puncak yang menjalankan perusahaan. Tetapi, jika pengujian yang terjadi adalah karakteristik CEO langsung terhadap risiko stock price crash, hanya akan memberikan pandangan holistik semata. Karena karakteristik manajemen merupakan proses kognitif seseorang pada pelaporan serta pilihan akuntansi maupun operasional. Sehingga di sini dibutuhkan variabel yang dapat menjembatani antara hubungan karakteristik CEO terhadap risiko stock price crash. Beberapa penelitian terdahulu menemukan banyak bukti yang konsisten bahwa laporan keuangan adalah hal krusial sebagai penentu kinerja perusahaan di pasar modal. Habib et al. Tahun 2018 juga menyarankan menggunakan permasalahan pelaporan keuangan seperti manajemen laba untuk mengisi gap penelitian terkait hubungan langsung dan tidak langsung antara keduanya. Sehingga hipotesis keempat yang dapat diajukan penelitian ini adalah manajemen laba memediasi pengaruh positif usia CEO terhadap risiko stock price crash, dan manajemen laba memediasi pengaruh negatif antara keberadaan CEO wanita dan risiko stock price crash. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, didapatkan rangka penelitian sebagai berikut yang mengacu pada model mediasi dari Baron dan Kenny tahun 1984. Pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini ada 3, yaitu variabel dependen berupa stock price crash risk yang diukur melalui pengukuran Chen et al. Tahun 2001 dengan menghitung 3 pengukuran, yaitu pengukuran crash, negative conditional return skewness, dan down to up volatility. Kemudian untuk variabel independen meliputi karakteristik CEO, yaitu usia CEO dan CEO wanita. Keduanya dihitung menggunakan variabel dummy. Kemudian variabel mediator yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba dengan pengukuran yang dilakukan oleh Becker et al. Di tahun 2018, yaitu total accrual. Variabel kontrol yang digunakan meliputi 2 kontrol, yaitu untuk kontrol manajemen laba dan kontrol risiko stock price crash. Kontrol manajemen laba digunakan 4 pengukuran, yaitu size, return on asset, leverage, dan market to book value. Sedangkan untuk kontrol risiko stock price crash digunakan 3 pengukuran, yaitu return sebagai rata-rata perputaran saham bulanan, sigma sebagai standar deviasi return mingguan, dan rate sebagai rata-rata return saham mingguan dalam persen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor manufaktur di Indonesia pada periode 2014 sampai 2019. Sampel pilih dengan metode purposive sampling. Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber, yaitu website BEI atau idx.co.id, Thomson Reuters, dan laporan tahunan perusahaan yang diambil dari website resmi perusahaan terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, selanjutnya yaitu adalah analisis regresi berganda dengan 4 model yang diajukan untuk masing-masing hipotesis. Dan selanjutnya, digunakan analisis jalur atau path analysis untuk menguji adanya peran mediasi di dalam model tersebut. Terdapat 3 syarat agar mediasi dapat terpenuhi. Yang pertama, hubungan antara variabel independen dengan variabel mediator
terbukti secara signifikan. Yang kedua, hubungan antara variabel mediator dengan variabel dependen terbukti secara signifikan. Kemudian yang ketiga, saat jalur A dengan jalur B dikontrol, maka hubungan antara variabel independen dengan dependen yang semula signifikan menjadi tidak signifikan. Untuk menguji tingkat signifikansi variabel mediator dalam memediasi, digunakan pengujian Sobel test dari SPSS dan juga website Baron dan Kenny. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.